pasangan yang juga sedang mengharapkan keturunan, tapi di sisi lain ada orang yang berpendapat bahwa katanya pengen nggak punya anak gitu. Cuma yang saya pikirkan pertama itu kan sebenarnya kalau mau dibawa sedih ya sedih terus aja, sedih terus bisa. Cuma kami memilih untuk tetap menikmati aja hidup. Jadi saya yang pertama saya syukur saya punya suami yang suportif, artinya sampaikan. Insya Allah selama ruang makan ada, program itu akan terus ada. Mudah-mudahan mohon doanya Berlin. Masya Allah, luar biasa. Oke, welcome to the Purple Show. Nah, hari ini aku bersama Mbak Niar, owner dari Ruang Makan. Sebelumnya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak Niar, sehat? Alhamdulillah, kayak gini Mbak Berlin yang Mbak Berlin lihat. Gitu ya, selalu sehat dan ceria. Insya Allah, mudah-mudahan. Gimana Mbak Niar puasanya? Lancar? Alhamdulillah sejauh ini belum bolong. Belum bolong ya. Kita juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, jangan lupa kalau berbuka, bukanya di ruang makan dong. Oke. Sekarang lagi sibuk apa? Karena ini Ramadan ya lagi sibuk jualan. Lagi sibuk jualan. Terus ini sih Mbak, lebih apa namanya mikir tuh gimana kalau orang tuh kalau Ramadan tuh datangnya sekali ngade kalau kata orang Madura. Jam 3, jam 4 itu masih sepi, tapi jam setengah 5 geruduk. Terus ngitek kalau orang di depan semua ngantri gitu ya Allah. Keburu kepi Pak, saya buka. Ya itu sibuk bikin sistem gimana caranya? Gimana ya caranya orang-orang nih bikin bisa cepet etaningi tapi nggak buru-buru juga gitu loh Mbak. Ya, Mbak Niar ini adalah seorang owner ruang makan yang masih sangat muda sekali. Enggak, padahal ya iya kan masih muda. Umur berapa coba? 31 tahun ini 31. 31 ya. Iya. 31 lah. Tapi kalau jalan bareng suami, sanggup pacaran dulu katanya, Pak. Mungkin karena belum punya anak mungkin ya. Oh iya, enggak masalah. Berarti itu sanggup pacaran dulu loh. Berarti masih ikhtiar untuk dapat momongan gitu ya. Alhamdulillah ya kami sudah 7 tahun menikah, tapi masih belum Allah kasih, jadi masih sedang dalam ikhtiar. Jadi di sela-sela berikhtiar ya dibawa jualan ini Mbak. Iya, mudah-mudahan nanti dikasih di waktu yang tepat sama Allah. Tapi sekarang lagi rame itu loh, child free itu, iya kan? Iya. Itu menurut dari pandangan Mbak Niar tuh gimana sih? Itu menyakitkan sih Mbak buat saya itu karena ini pendapat pribadi ya, boleh ya kita bener, boleh. Jadi kayak di sisi lain ketika kami pasangan yang juga sedang mengharapkan keturunan, tapi di sisi lain ada orang yang berpendapat bahwa katanya pengen nggak punya anak gitu. Cuma yang saya pikirkan pertama itu kan 3 hal yang tidak putus amalnya ketika kita meninggal kan salah satunya adalah doa anak yang soleh dan soleha. Betul. Terus kalau kita nggak punya anak, nanti yang doain siapa? Ya memang betul kata orang tuh bisa merawat anak yatim dan lain-lain. Cuma kan ya sedih banget gitu loh Mbak. Masa tidak ingin punya anak hanya karena dia ingin terlihat tetap muda dan lain. Padahal umur itu pasti ya Mbak ya. Pasti. Sebenarnya agak kurang setuju sih masalah dengan child free itu bukan karena udah kadung aku punya anak gitu. Cuman sekarang tuh anak tuh pelipu lara tau nggak sih? Lihat Mbak Berlin sama Mas Dani kalau punya anak asik-asik aja. Asik-asik aja gitu kan. Makanya untuk masalah, tapi cuman kembali lagi ya, itu kan tergantung dengan pendapat orang lain-lain ya. Betul. Kita tidak bisa menjudge, tapi kalau buat aku sama Mbak Niar pribadi itu kurang setuju dengan yang namanya child free gitu ya. Nah, untuk Mbak Niar sendiri itu gimana? Dari sekian lama belum punya momongan, tapi apa yang membuat Mbak Niar itu tetap nggak apa-apa gitu. Ini mungkin bisa jadi inspirasi juga buat orang-orang yang belum punya anak di umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun udah kayak gupuh gitu. Gimana? Ya sebenarnya kalau mau dibawa sedih ya sedih terus aja. Sedih terus bisa. Cuma kami memilih untuk tetap menikmati aja hidup. Jadi saya yang pertama saya syukur saya punya suami yang suportif, artinya dia selalu bilang nggak apa-apa, artinya kita akan lewatin ini bersama gitu. Jadi dalam rangkaian mencoba program ketika kita berikhtiar lain-lain itu
suami saya itu selalu semangat ya. Jadi kita berdua, adik tuh nggak sendirian lewatin ini tuh, ada aku seperti itu. Ini saya sekarang aja nggak ada suami tuh pas lagi gini sama Beren nggak ada suami tuh rasanya nggak percaya diri Mbak. Jadi segitunya ketergantungan Mbak Niar sama suami. Suami saya itu seperti itu. Pernah nggak sih ada tuntutan dari contoh misalkan orang-orang sekitar atau keluarga yang kita biasanya kan begitu ya biasanya. Alhamdulillah lagi. Jadi kalau biasanya ya kalau dari cerita momoknya itu punya mertua, orang tua yang apa boleh orang Madura kan. Ini nggak semua orang Madura, artinya beberapa gitu. Kebanyakan kebanyakan. Jadi alhamdulillah keluarga ayah saya, ibu saya, kakak adik dan mertua saya itu mereka tahu bahwa kita itu juga pada tero gitu Pak ya. Mak beda orang nikah tidak ingin punya anak gitu ya. Kan tero anak tibi gitu kan ya. Iya benar-benar. Kalau kita sedang berusaha artinya segala usaha itu disupport, diingatkan dan lain-lain itu, dan belum lagi teman-teman yang tak biti-bian gitu loh melewati proses ini, dapat dukungan yang penuh dan lain itu rezeki yang luar biasa buat saya. Betul. Dan ketika kami terus berusaha itu membuat kami raja ateh gitu Pak. Setidaknya ketika kami berdoa sama Allah, kita berusaha ya Allah, inilah usaha kita. Dan tergantung ya nanti Allah yang menentukan. Betul. Kadang orang itu yang sering nanya itu mereka nggak tahu aja caranya ngobrol so akrab itu nggak tahu gitu loh caranya, malah bahasnya ke yang sana. Mungkin mereka dikasih tahu aja, tegur aja, disetil aja sebentar, nggak. Bagi saya itu perlu gitu. Please, ya buat teman-teman yang nonton The Purple Show kali ini, jangan menggunakan basa-basi seperti itu. Iya kalau mentalnya kuat seperti Mbak Nia, kalau nggak kuat itu benar-benar mempengaruhi mental yang orang kalian tanyakan. Yang kalian pengenkan hanya basa-basi aja. Tapi tolong tidak menggunakan basa-basi yang sifatnya personal. Apalagi hampir lebaran seperti ini, keluarga besar ngumpul, yang ditanyakan pasti, kapan nikah? Udah wisuda? Kapan punya anak? Gak nambah lagi? Itu adalah pertanyaan yang benar-benar mempengaruhi mental. So, please, jangan tanya hal-hal yang seperti itu. Ini ngobrolin masalah ruang makan nih. Dirintis mulai kapan? Jadi saya mulai jualan itu tahun 2015 Mbak, malah sebelum nikah. Oh, sebelum nikah sudah punya usaha. Tapi namanya belum ruang makan Mbak, namanya waktu itu. Jadi kami franchise tuh. Franchise Esteller Durian Mondoroko namanya itu. Nah iya itu, benar-benar. Aku pernah tahu itu, Durian Mondoroko. Jadi itu sebuah franchise yang ada di Singosari. Suami saya kan di Singosari tuh. Terus? Kepikiran, itu kan rame di sana, terus ini kalau dibawa ke Madura kayaknya rame. Karena di Madura kan panas. Terus coba dijual di sini. Waktu itu saya bermitra 5 tahun. Saya belajar dari mana saya bisa dapat bahan-bahan terbaik dan lain-lain. Akhirnya 5 tahun setelah kontrak selesai saya tidak perpanjang. Beranikan diri kemudian buka rebranding jadi ruang makan. Saat rebranding menjadi ruang makan itu udah sama suami? Sudah sama suami alhamdulillah Pak. Jadi nggak maksudnya kan sebelum sama suami kan iya. Yang franchise itu masih pacaran. 2015 buka ini, 2016 saya nikah. Saya bilang ini sama suami, untung ya Mas kita jadi. Kalau nggak jadi bagi harta gono gini ya jadi. Harta gono gini sebelum menikah ya. Iya benar-benar. Kan ada tuh. Iya benar. Jadi waktu kita buka 2015 tuh kita masih gerobak, Mbak. Bener-bener gerobak, tapi posisinya sama kayak posisi meja bar sekarang itu. Itu gitu gerobak. Terus di atasnya ini cuma asbes sama ditopang sama apa? Bambu. Gitu. Itu bertahan sampai 2020 awal itu pelan-pelan ada rezeki, terus kita setelah rebranding kita ganti nama. Pas ngisi acara sama Mas Daniel. Oh, yang di Karisidenan itu. Iya. Jadi saya ada untung nih diundang, sekalian saya promosi bahwa saya jadi rebranding, jadi ruang makan kayak gitu. Kira-kira di perjalanan sepanjang itu sampai sekarang ada pengalaman yang nggak nyaman nggak sih? Saya inget dulu, kalau orang mungkin lihat ruang makan hari ini tuh, bagi saya itu tidak segampang itu. Karena yang orang mungkin beberapa orang lihat ruang makan hari ini, tapi tidak tahu lambe awal-awal nunggu orang beli ketika musim hujan, nunggu. Tapi alhamdulillah tidak pernah ada orang beli, tapi nentos hitong kayak lama gitu, Pak. Artinya itu yang mungkin orang nggak tahu gitu. Terus ketika pandemi. Nah itu gimana tuh? Ke pandemi itu kan tahun 2020 awal. Saya 2020 Desember Mbak ruang makan itu buka. Terus 2021 itu rame. Itu belum kerasa Mbak ke saya, alhamdulillah 2021 itu. Padahal kami waktu itu
juga tidak membuka untuk makan di tempat ya, harus take away. Oh, harus take away. Tapi dari situ ada pelajaran bagi saya bahwa oh ternyata yang membuat usaha itu bertahan bukan hanya tentang tempat, tapi tentang kualitas. Itu nomor satu. Artinya gimana caranya produkmu itu tetap dicari walaupun orang itu nggak mesti datang ke tempat. Ada campur tangan suami nggak sih di ruang makan ini? Apa pure murni dari Mbak Niar sendiri atau malah lebih ada campur tangan tapi suami ada di balik layar begitu? Campur tangan suami jelas, cuma suami saya tuh kalau gini gitu apa namanya suruh ayolah mas yang ngobrol yang ngisi acara gitu itu nggak pernah mau. Enggak, itu kan memang aku dari awal berniat ini untuk kamu. Tapi kalau campur tangan suami luar biasa, itu dulu nggak percaya diri loh Mbak. Kenapa tidak percaya diri? Nggak pede kenapa? Gini, waktu itu kan awal jualnya pakai gerobak gitu ya. Pakai gerobak itu tuh ada orang tuh ada kesannya tuh, masa iya sih gitu? ada Niar gitu. Itu terjadi betul Mbak. Jadi iya kenapa? Niar yang dulu main basket itu. Niar yang dulu iya. Oh memang memang ya mau bilang memang ini kerjanya gitu. Salah apa saya? Tapi ya walaupun saya bilang terus arah apa dalam hati itu ya ada sedih, ada rasa tidak percaya diri, tapi sampai akhirnya sampai suami itu terus saya LDR 2 tahun Mbak, terus suami pulang ke sini saya makin banyak rasa percaya diri. Artinya saya nggak mau jualan biasa aja gitu, tapi yang jualan yang punya value, yang artinya punya brand sendiri. Akhirnya saya makin percaya diri, ya alhamdulillah jadilah ruang makan yang seperti sekarang. Oke. Jadi kalau ditanya seberapa besar peran suami, aduh besar sekali, Masya Allah. Dan juga support keluarga. Terus ini lagi, yang menarik dari ruang makan itu adalah banyak program-program yang luar biasa menurut aku tuh Masya Allah gitu ya. Aku pernah stalking ruang makan tuh di Instagram. Jadi ada kata-kata begini, kalau kalian puasa Senin Kemis, ya kan, Kemis, berbuka puasa di sini makannya gratis. Ya. Itu benar nggak sih Mbak? Atau hanya eventual aja atau sampai sekarang masih? Alhamdulillah sampai sekarang Mas. Cuma saya mulainya kapan lupa, itu saya terinspirasi dari Geprek Su di Jogja. Jadi ownernya itu bikin bukan promo, sebenarnya itu kayaknya program Senin Kamis gratis makan di tempat. Iya. Gitu. Nah, kan menu andalannya ruang makan ada 2 kan, ada es teler durian dan bagor lengko. Nah, bagor lengko. Jadi saya tuh niru tuh Mbak programnya itu, saya pengen kayak gini juga. Jadi saya bikin bagi yang berpuasa Senin dan Kamis gratis 1 porsi es teler durian. Pertama memang syaratnya harus makan di tempat. Tapi ternyata udah ngangkat gitu loh, orang-orang banyak yang bilang malu dan lain-lain. Ya udah oke lah, ayo bungkus boleh pokoknya. Pokoknya datang sendiri, bungkus boleh silahkan kayak gitu. Jadi karena saya mikirnya mungkin ada orang yang pengen tapi dia belum bisa beli, mudah-mudahan nyampe nih apa yang ingin kami sampaikan. Insya Allah selama ruang makan ada, program itu akan terus ada. Mudah-mudahan mohon doanya Berlin. Masya Allah luar biasa. Keren sekali. Mudah-mudahan dan doakan mudah-mudahan cuma niatnya hanya karena Allah loh, bukan karena yang lain. Benar. Kita cut dulu karena kita mau tunggu adzan dulu ya guys ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke, setelah kita adzan, jadi kita balik lagi di acara The Purple. Oke. Oh Ini iya. Mbak ya, kita batalin dulu. Batalin. Udah adzan Mas. Oh, jadi. Hanya mau batal soalnya. Wow. Jadi ini Mbak, ini es durian ruang makan, menu andalan. Menu andalan ruang ruang makan. Oke. Ini bagus. aku kan sering ya beli di ruang makan es teler durian, tapi gak segede ini nih, Mbak. Ya karena Mbak Berlin kesini ya kasih yang paling spesial. Ini yang superior Mbak, duriannya 5. Wow, duriannya 5. Apa 5 pohon? Nah, kalau yang ini apa nih, Mbak? Ini bagor lengko. Bagor lengko. Jadi kenapa di situnya ayam bagor not food? Ya karena dibilang ngenyangin kayak nasi ya juga enggak, tapi buat cemilan cukup mengenyangkan. Oh, iya sih. Jadi bagor tuh Isi dulu sebentar. iya. Ketinggalan. Kita buka dulu ya. Ya, oke, kita cobain dulu, kita membatalkan puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, seperti biasa, tak diragukan lagi. Ini jualan si Haya ya? Kok saya lupa, kok enak banget. Kok enak banget ini ya? Lupa ya sama jualan Iya. sendiri ya? Lama gak makan. Enak ternyata.
Durennya gede-gede. Ini isinya ada di bawah Mbak Berlin. Nangka, duren, apukat, degan, wah komplit. Kalau aku bilang the best es teler di Pamekasan. Masya Allah, amin, amin, amin. Ini aku mau cobain Bagor. bagor. Ini bakso goreng. Jadi dalam satu porsi ini ada 5 macam bakso, Mbak. Ada bakso ayam, bakso ikan, bakso sapi, tahu bakso dan siomay. Jadi terus digunting kecil-kecil gitu. Ini kayak ada Tepungnya. tulang mudanya Oh gitu. iya iya. Jadi memang Mbak Niar itu adalah seorang istri yang dia membuka ruang makan, owner ruang makan, juga sering dipanggil, diundang sama seminar-seminar. Orderannya banyak. Iya kan? Membagi waktunya tuh gimana tuh? Antara ngurus suami sama pekerjaan. Alhamdulillah suaminya udah besar, jadi nggak perlu diurusin banget gitu maksudnya. Iya, iya. Iya. Jadi ya jadi saya selesaiin dulu suami sampai berangkat kantor, baru saya ke warung kayak ngeluarin barang-barang yang kan ada di freezer kan, harus dikeluarin dulu kayak gitu. Terus kalau misalkan ada pesanan ya minimal saya persiapin 3 jam sebelumnya. Oke, waktunya challenge time. Oke, karena memang Mbak Niar ini heboh sekali, kita membuat challenge-nya ini harus banyak personil. Makanya kita nambahin Saya, karena saya itu bisa mencakup 10 orang. Iya kan? Bisa mewakili 10 orang. Oke. ini tetangga, Mbak ya. Saudara yang terbuang. Challenge-nya adalah sambung kata. Es teler manis rasanya Nyaman makan siang-siang. Yang kamu kapan kesini nih? Nikah gak nikah? nyapu lantai di rumah mah. Mah, Mama udah nanya kapan nikah. Oke, seru sekali challenge hari ini. Tepuk tangan dulu dong. Karena selain memang seru dan banyak curhat. Di roasting ternyata saya di Makasih nggak? Akhirnya tersampaikan curhatnya ya. Oke, makasih banyak Mbak Niar, makasih banyak Bibi, makasih banyak buka puasanya hari ini. Mudah-mudahan sering-sering ke ruang makan, Amin. makan-makan bareng di sini, Oke, siap. minum es teler bareng. Jadi buat teman-teman yang mau berbuka puasa di bulan Ramadan seperti sekarang ini, aku rekomenin kalian ke ruang makan karena memang es telernya luar biasa enak dan mantap. Oke, sekian dulu The Purple Show kali ini bersama Mbak Nia Ruang Makan. Dan jangan lupa like, Komen. share. and subscribe. Aktifkan loncengnya. Bye!